kelas yang intensif gitu ya, di kelompok 12 gitu. Pada saat bertugas loh kok kelompok 12-nya nggak ada kemana ya gitu. Ternyata dipindah ke kelas reguler gitu. Jadwal berikutnya ternyata yang ada di ini baru sekarang alhamdulillah. Baik, saya izin memperkenalkan diri dulu. Saya dokter swasta pribadi Mardika, KKLP untuk yang FOMC. Sehari-hari bertugas di FKIRC sebagai pengajar di Prodi KKLP, juga berpraktek di Rumah Sakit YRC. Gitu. Mungkin kalau Bapak Ibu sekalian sudah saling mengenal, mungkin bisa diulang kembali agar saya bisa lebih mengenal. Mungkin bisa disebutkan nanti nama dan tempat tugasnya, dokter. Silahkan, boleh siapa duluan? Saya dulu ya. Ya, silakan, dokter Marlen. Ya, saya Dr. Marlen Umbo dari FK Unsri Angkatan 88. Saya dari kemarin sebenarnya kelompok 12 saya. Baik, Itu terima aja. kasih, dokter Marlen. Oke. Silakan, dokter. Selanjutnya, ya, Oke, dokter Alef ya. ya, Silakan, dok. saya makasih dokter Sasta. Saya Alef Adlia Rahmani, saya alumni FKUNS 2002. Saya bertugasnya di Lampung Utara, dokter, di rumah sakit. Terima kasih, dokter. Baik, terima kasih, dokter Alef. Panggilan dokter Alef, betul? Saya Alef, dokter. Oke, baik. Oh ya, panggilan saya kalau teman-teman di kampus manggil saya dokter Zu, biar gampang. Zu. Baik, dokter. Iya, silakan selanjutnya. Izin dok, Ya, silakan dokter dia. izin memperkenalkan diri. Saya Dr. Dia Surya Agustina Sesunan, lulusan dari FK Unila Angkatan 2004. Sekarang saya bekerja di Puskesmas Galamidar. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter dia. Silakan selanjutnya. Ya, izin memperkenalkan diri dokter, saya Dokter Balkis dari Unila 2003. Sekarang bekerja di Puskesmas Rawat Inap Banjarsari, Dokter Kota Metro. Terima kasih. Baik, terima kasih dokter Balkis. Oke, dokter Dian, silakan dokter Dian. Baik, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, dok. Saya Dokter Dian Wijayanti, alumni Unsri Angkatan 2001. Sekarang dinas di Rumah Sakit Babajar, Lampung Selatan, dokter. Terima kasih, dokter. Mohon bimbingannya. Baik, terima kasih dokter Dian. Silakan dokter Ita. Izin dokter, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ita Novi, saya alumni Unisula Semarang tahun 93. Sekarang saya bekerja di Puskesmas Metro, Kota Metro. Izin Baik, dokter. ya, baik. Terima kasih dokter Ita. Selanjutnya, dokter Ardiana atau dokter Henry. Ya, selamat siang, dokter. Ya, Silakan. saya eh, bertugas di Tulangbong Barat di klinik swasta. Eh, saya alumni dari Bandung, FK Maranatha tahun 93. Terima kasih, Dok. Ya, baik. Terima kasih dokter Henry. Nah, terakhir dokter Ardiana, silakan dok. Ya, saya Ardiana Kurniawati, alumni FKUNS tahun 2005, angkatan 2005. Sekarang bekerja di Rumah Sakit Umum Ahmad Yani Metro, Lampung. Terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti ini dominannya dari Lampung ya dok ya? So, oke. Oh iya, kalau saya alumninya FKUI 99. Gitu. Baik, tadi sudah disampaikan sedikit pengantar dari Dokter Fitri. Kita diminta untuk diskusi ya dok, dan tadi sudah disampaikan terkait dengan artikel yang perlu dibaca. Nah, saya mau tanya dulu apakah semuanya sudah membaca? Kalau sudah, kita bisa lanjut ke step berikutnya, dokter. Kalau belum, mungkin kita bisa berikan waktu, karena bacaan itu nanti akan menjadi landasan kita untuk di penulisan refleksinya, begitu. Ada yang perlu waktu untuk membaca dulu artikelnya? Dokter, izin. Ya, Artikelnya tadi yang dibaca itu yang ini ya, dokter. Kasus pemicu yang dokter Bunga adalah dokter spesialis SPKKLP gitu, dokter ya? yang ploh tadi, yang ploh, Nah, itu tadi dok yang saya bingung. Itu
Itu Iya. yang mana ya dok? Apa Oh, belum namanya? dapat ya? Yang ploh tadi belum dapat, Dok? Belum dokter. Oke, kalau gitu saya ini ya, Iya. saya share Izin ya, Dok dokter, ya. maaf. Ya. Nah, baiklah, nanti dibaca saja. Nanti kalau ada, nanti kita akan juga diskusikan yang Dokter Bunga juga, gitu ya. Kalau ada yang ingin diskusikan dari artikel ini, silahkan, ya. Karena artikelnya bahasa Inggris dan konteksnya di Barat ya, Dok ya. Tapi kita mungkin bisa juga kita terapkan di Indonesia, begitu. Baik, kalau demikian mungkin kita bisa baca secara singkat saja sekitar 20 menit begitu Dokter cukup At- atau kelamaan. Tadi sudah sempat disinggung sama Dokter Fitri sebenarnya di abstraknya ya. Nah, nanti mungkin ada beberapa hal yang Iya. ingin dibaca silahkan. Nanti jam 3:04 ya Dok ya, kurang lebih ya Dok ya. Untuk silakan dibaca dulu yang Ada. vlognya. Nah, nanti setelah itu kita bisa lanjutkan untuk diskusi yang Dokter Bunga. Di grup besar lagi nih. Udah masuk Mbak, besar lagi. kenapa ke Oh, sini? ya, sudah selesai ya berarti. Lagi. Iya, Halo, keluar. Dokter Indah. Bapak masuk semua. Balik lagi deh. Iya, ya? mohon maaf ya. Balik lagi ya. Yes, sudah selesai, yes. Ke mini project kali mungkin.
Aku kepental terus ya dokter. Ya, karena mungkin co-hostnya kan banyak ya dok. Jadi yang bisa membatalkan bornya kan para co-host juga. Mungkin ada yang Hmm. nggak sengaja tersentuh. Oh, nanti nggak tahu lagi kepental terus kepental selamanya. Aduh. Sadar kalau sudah di main room itu. Hmm. Oke, baik. Sudah jam 3:04. Dan kita bisa mulai diskusikan ya dok. Eh, dari artikel yang sudah di-share tadi. Silakan para dokter sekalian ada komentar ataupun mungkin resume yang sudah dibuat. Ada yang mau sharing dok? Silakan dok. Dari artikelnya. Artikel susah apa gampang ya dok? Dibaca dok. Susah, susah. Susah ya dok. Banyak istilah-istilah yang mungkin kita nggak biasa gitu ya. Iya, Tidak dok. hanya. Belum terbiasa dengan sekolah lagi gini, jadinya wah, mana dalam cepat lagi dok, jadinya aduh.
Iya. Jadi memang kita mau tidak mau sekarang sebagai spesialis nantinya harus mulai terbiasa membaca cepat sih dok. Tapi tenang saja dok, sudah ada banyak tools yang memudahkan untuk bisa membaca cepat dokter. Pas sekarang, gitu. Silakan dok, ada yang mau mendiskusikan apa yang sudah dibaca? Tidak harus semuanya dokter, yang sudah dipahami dari artikelnya saja. Silakan. Nanti saya kasih triknya dok, cara bacanya dok, biar nggak susah. Ya, Assalamualaikum dokter. Izin Silakan dokter Balkis. membaca ringkasan dalam kasus ini. Mungkin profesionalisme kita ya dok sebagai kedokteran keluarga itu memang harus apa namanya mengutamakan apa yang menjadi problematika dari si pasiennya. Jadi apa yang kita ambil keputusan itu berdasarkan sudahnya ada diskusi dan ada sharing antara kita dokter keluarga dengan si dokter apa pasiennya. Jangan sampai lupa juga kita ada inform consent dan lain-lain juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Mungkin mungkin itu dulu sih dok. Atau ada saya juga belum terlalu paham sih dok apa isinya. Cuman kayaknya yang arahnya kayak inform consent terus menjadi kedokteran keluarga ini kayaknya memang harus ada dua belah pihak yang dan kita harus mendengarkan apa keluh kesah dari si pasien. Seperti itu sih dok. Atau ada lain ya Ya. dokter? Terima kasih dokter Balkis. Maaf ya Silakan. dok. Yang lain nggak apa-apa. Gak apa-apa. Kita kan sama belajar dok ya. Saya sendiri bacanya juga agak agak keteteran tuh dok. Makanya saya menggunakan cara cepat gitu ya. Bukan pakai rumus cepat, tapi sudah lagi pakai cara cepat gitu. Oke, dari dokter yang lain mau menambahkan silakan dok. Ini saya dok ya. Ini ada Ya yang silakan dokter tapi Marlen. ya sepotong aja ini ya dok ya. Nggak apa-apa dokter. Sepotong yang kayaknya jadi mungkin sebenarnya ini kayaknya ngelompat-lompat kita nih jadi kesannya Ya. ya. Tapi yang ada yang terbaca di saya ini kalau saya baca dokter spesialis lain primer ini dia harus punya keahlian, pengetahuan, harus punya kompetensi dan harus apa kayaknya kesannya harus interdisiplinernya tuh harus jalan gitu loh. Tuh, ya. Nah, itu dia. Ada di ya itu ada. Kayak terbaca saya ngambil poinnya itu. Iya. Jadi memang menjadi seorang KKLP ini dulu saya waktu mana pertama kali, wah ini super ini kalau dokter bisa begini luar biasa nih, gitu ya. Karena tidak hanya meluas tapi juga mendalam begitu ya. Kan kalau spesialisasi yang lain kan hanya mendalam ya, sifatnya mendalam begitu ya. Kalau generalis atau umum itu kan meluas ya, semua hal di cover. Nah ini kita luas dan dalam nih dok. Jadi cukup memang boleh dibilang super saya bilang begitu ya, karena ternyata tidak mudah gitu. Mungkin bagi orang banyak yang meremehkan. Nah apa sih dokter keluarga itu sama nggak ada bedanya paling sama dokter umum kan gitu ya. Ternyata begitu udah nyemplung, waduh, ternyata banyak sekali tugas-tugasnya gitu. Oke, saya mungkin sedikit kasih ini dok ya pengantarnya gitu ya. Tadi sudah sempat dibahas sama dokter Fitri ya. Jadi kalau di dalam artikel tersebut itu ada 3 upaya transformasi ya dari profesional medis ya. Nah, yang pertama adalah tentu saja kita perlu tahu needs-nya gitu ya dok ya. Kebutuhan pasiennya apa? Pasien kalau dalam hal ini kalau dokter keluarga berarti ya pasien ya keluarga ya komunitas begitu. Nah, karena kalau tidak kita lagi-lagi ke dokter center ya, tidak patient center gitu. Nah, ini yang kemudian juga kalau dokter bisa lihat bahwa eh, di keluarga itu kan banyak terkait dengan menekankan kebutuhan pasiennya apa sih gitu ya. Kan nggak yang ditanya nggak cuman keluhan utama ya dok ya, begitu. Tapi juga apa sih kekhawatirannya penyakit yang dideritanya gitu ya. Kemudian kenapa sih alas kedatangan apa gitu. Persepsinya terhadap penyakitnya seperti apa. Nah, itu yang kemudian kita coba gali. Kenapa? Karena itu yang sebenarnya kebutuhannya pasien apa. Karena seringkali, Dok, bisa jadi mungkin tadi sempat ditanyakan tuh ya, ada tiap 3 hari sekali pasiennya bolak-balik ke puskesmas gitu ya. Yang dia butuhkannya bukan obat mungkin gitu ya, tapi yang lain gitu ya.
Nah, itu yang salah satu cerminannya seperti itu. Kita harus bisa mengidentifikasi. Itu kalau dari pasien, dokter. Lantas bagaimana kalau misalnya dari keluarga? Oke, keluarga ini sebenarnya ketika mungkin kita bisa merawat pasien yang ya kalau dikatakanlah cukup parah begitu, bahkan mungkin terminal, apa sih yang dibutuhkan? Apakah hanya sekedar menghilangkan nyerinya? Ya, apakah kemudian mereka ingin tahu prognosisnya saja begitu ya sehingga bisa menyikapi dengan lebih bijak? Atau memang benar-benar ingin sampai disembuhkan, katakanlah begitu. Nah, itu kan juga ekspektasi dari keluarga kita juga harus tahu juga. Atau bahkan misalnya kebutuhan populasi, ya. Terutama mungkin bagi sejawat sekalian yang berada punya tanggung jawab wilayah begitu. Apa nih wilayah kita ini sebenarnya butuh apa gitu. Kok kayaknya banyak sekali ya kejadian diare nih gitu, misalnya seperti itu. Oh, berarti butuh apa nih gitu. Nah, itu yang kita juga bisa identifikasi. Jadi nggak sekedar pasien kalau misalnya kok hari ini yang diare banyak nih ya sampai biasanya mungkin 10 nih sampai 20 30 ada apa gerangan gitu. Nah, itu juga kita bisa mengidentifikasi kebutuhan itu. Itu yang pertama, dokter. Monggo silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau mendiskusikan terkait dengan poin tersebut. Nah, kan ada terkait dengan identifikasi kebutuhan ya. Nah, termasuk misalnya kan kalau pasien kita pasien remaja butuhnya apa sih gitu. Pasien kita pasien lansia butuhnya apa? Pasien kita anak-anak yang dibutuhkan itu apa saja? Karena bisa jadi sama-sama sakit kepala tapi mungkin kebutuhannya yang berbeda, dok. Nah, ini kita juga perlu cermat dalam melihatnya gitu ya. Bisa jadi sama-sama sakit perut tapi ternyata kebutuhan di balik sakit perutnya juga berbeda. Ya, ini yang kemudian kita perlu lihat secara lebih komprehensif tadi. Gitu. Monggo silakan, kalau ada yang ingin menanggapi dahulu. Oke, kalau belum ada di poin yang kedua, tadi juga sudah disinggung oleh Dr. Fitri ya, tentang reorganisasi ya, terkait dengan spesialisasi. Kalau dulu kita tidak mengenal namanya spesialis kesehatan keluarga, sekarang dengan era transportasi kesehatan primer, nah, dokter keluarga ternyata sangat dibutuhkan. Dulu tidak ada kedokteran emergensi, katakanlah begitu. Ternyata sekarang berkembang ilmu juga ada. Yang menariknya adalah bisa jadi nanti ada spesialis geriatri itu dok ya, walaupun sekarang sudah ada spesialis penyakit dalam geriatri. Ke depan semakin banyak angka harapan itu makin tinggi, banyak kemudian yang akhirnya pasien-pasien masuk dalam kondisi terminal, jangan-jangan nanti ada spesialis paliatif gitu. Nah, itu paliatif itu salah satu fellowship yang ada di kedokteran keluarga, dokter. Jadi dokter ada mungkin nanti ada yang interest terhadap paliatif, nanti bisa mengambil fellowship atau nanti mungkin di subspesialis IFMC itu juga masuk di dalam kompetensinya untuk paliatif. Nah, itu yang juga kita perlu lihat tuh. Jadi semakin banyak perkembangan ilmu semakin menarik ya, gitu. Kemudian selain itu juga kita ingin memastikan bahwa dengan banyaknya itu bukan berarti akhirnya terpecah-pecah, tapi harusnya ada kontinuitas. Dan sesuai KKLP itu juga harus bisa melihat itu. Jadi bukan yang penting saya sudah merujuk, enggak. Nasib pasien saya yang dirujuk itu nanti akan seperti apa gitu. Bagaimana nanti dia akan kembali gitu. Nah ini nanti bisa berkaca dok di tempat praktek masing-masing. Yang kita rujuk berapa banyak yang balik gitu. Saya kalau tanya-tanya sama teman-teman yang di puskesmas begitu ya, atau di klinik ya yang bekerja dengan BPJS, yang dirujuk yang balik berapa itu ya gitu. Kadang-kadang mampir ke kita cuman sekedar minta surat rujukan, perpanjangan rujukan. Saya sekali tanya, emang belum terkendali di FKRTL-nya? Kayaknya udah dok, nggak ada keluhan tuh dok, gitu ya. Terus kenapa kok nggak dibalik-balikin ya kira-kira, gitu ya. Gitu. Jadi kadang FKTP hanya sekedar mampir ya untuk minta surat rujukan. Nah itu sebenarnya sayang juga. Nah ini juga tanggung jawab kita sebenarnya untuk memastikan pasien lebih tercerdaskan. Gitu. Itu yang poin yang kedua. Yang poin ketiga adalah reorganisasi pekerjaan. Tadi sudah banyak disinggung bahwa
yang namanya SPKKLP itu harus banyak bekerjasama dengan profesi lain, entah tenaga medis, sesama tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Kalau dipegang semuanya, dok, wah, kita satu pasien nggak kelar-kelar itu. Ya, misalnya katakanlah pasien DM, dia perlu perawatan kakinya karena kaki diabetik, belum lagi mungkin dia punya komplikasi yang lain. Nah, kalau semua di tangan sendiri, mungkin akan jadinya berat. Nah, maka kita bisa berkolaborasi dengan mungkin dengan perawat, dengan diabetes, apa, indikator untuk diabetesnya dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga kita tidak hanya bisa mengerjakan satu dua pasien, tapi kita juga bisa menangani banyak pasien yang memang punya masalah yang kompleks begitu. Dan yang penting tadi yang sering disinggung adalah pemberdayaan pasiennya, dokter. Ya, ya. Jadi jangan dibiarkan pasiennya itu tidak tahu, jangan dibiarkan pasiennya bodoh, nggak pinter-pinter. Nah, itu akhirnya kita sendiri yang akhirnya keteteran ya. Nah, tapi kalau pasien makin lama makin pinter, makin cerdas, makin canggih, nah enak tuh. Kenapa? Karena nanti bisa jadi pasien kita akan menjadi edukator pasien lainnya gitu. Sehingga kita nggak perlu banyak ngomong-ngomong kan gitu ya. Nah, itu 3 poin dok yang tadi sudah sempat disinggung oleh Dokter Fitri. Monggo silakan kalau ada yang ingin menanggapi atau ada bacaan lain yang tadi di teksnya belum didiskusikan. Silakan. Atau mungkin berkaca di tempat praktek masing-masing dokter. Belum ada, karena artikelnya sulit ya dok, untuk dipahami ya dok. Bahasanya agak ini dok, agak tinggi dok. Oke, oke. Dok, tapi ini boleh bertanya nggak ya dok ya? Ya, silakan Mungkin dokter ya. agak tadi yang dokter ini tadi kan rencananya adalah nanti di puskesmas di layanan primer itu akan ada suatu poli umum dan poli spesialistik. Dalam artian SPKKLP akan berada di poli spesialistik seperti tersendiri. Ya. Nah, kalau misalnya dihubungkan tadi karena saya sempat baca-baca yang artikel tadi itu tentang profesionalisme, eh karakteristik yang seperti apa gitu dok? Saya tuh masih untuk implementasi di dunia kerjanya sendiri seperti itu. Apakah karena kalau misalnya kita ngomongin diagnostik holistik, emang seyogyanya kan bagusnya adalah secara kita sebagai seorang dokter memang melihat holistik gitu ya, dilihat dari eh, riwayat keluarga terdahulu yang seperti itu. Untuk ini sendiri, bagaimana ya dok ya implementasi di dunia kerjanya nanti gitu? Kriteria kasusnya dok ya. Kurang KKLP begitu maksudnya? Ya, baik. Oke. Ya, ya. Oleh sebab itu memang kalau semuanya ditangani sama SPKKLP, tentu saja kita tidak sanggup, apalagi dengan kondisi SPKKLP yang sekarang dok ya, masih masih jauh kurang ya. Makanya ditargetkan pemerintah itu satu puskes satu KKLP ya. Padahal satu satu puskes itu udah sampai ribuan bahkan puluhan ribu kapitasinya gitu kan. Nggak kuat juga itu. Kalau dokter hitung misalnya per 15 menit aja, paling banter kita kuat berapa sih gitu. Maksud itu kita perlu penyaringan. Nah, ini yang menyaring sebenarnya tentu saja dari dokter umumnya gitu. Oh, kasusnya sederhana. Oke, ini bisa ditangani dokter umum. Oh, ternyata kasusnya kompleks. Jadi, yang pertama adalah kriteria pasiennya biasanya pasien penyakit kronis, dokter, yang tidak terkendali gitu. Atau mungkin bahkan pertama kali juga bisa gitu. Katakanlah misalnya dia DM. Oh, itu kan penyakit kronis. Iya, DM-nya ada komplikasi enggak? Katakanlah begitu. Atau DM-nya kok nggak terkontrol ya, ini sudah berobat ke sini sudah sekian bulan nggak mencapai target. Nah, ini mungkin ada masalah sesuatu yang perlu diperdalam oleh SPKKLP. Yang kemudian yang kedua, yang dia juga mungkin penyakitnya sederhana. Contoh katakanlah diare. Nah, tapi kok tiap bulan diare terus nih, gitu, gitu ya. Ini berarti ada sesuatu nih. Nah, apa mungkin gaya hidupnya tidak sehat begitu ya, PHBS-nya tidak dijalankan. Nah, itu mungkin bisa saja oleh sebab itu sebenarnya instingnya ini juga perlu ditularkan ke dokter umum begitu. Karena bisa jadi dokter umumnya nggak ngeh juga tuh ya.
kalau dia bolak-balik gitu. Nah, saya yakin para dokter sekalian pernah mendapati kasus yang ternyata tidak sesederhana itu kasusnya, gitu dok. Nah itu eh, kemudian biasanya penyakit yang tidak tunggal. Jadi dia ada beberapa penyakit yang ada di dia. Misalnya dia memang datang dengan penyakit yang sifatnya akut, tapi dia memang punya underlying disease-nya yang sifatnya kronik yang itu perlu perhatian juga. Atau misalnya penyakitnya ini membutuhkan dukungan keluarga gitu. Kalau cuma diobati pasiennya, dinasihati pasiennya mungkin belum tentu berhasil. Ini perlu banyak support ke keluarganya. Atau tersebaliknya, penyakitnya akan sangat mempengaruhi keberlangsungan fungsi keluarganya, dok. Karena ada penyakit yang, wah ini kayaknya nggak bisa nih kalau eh, hanya sendirian. Dia butuh dibantu sama keluarganya. Nah, maka kita lah sebaiknya turun tangan di situ. Atau yang mungkin dia sakit yang ini akan mempengaruhi kondisi keluarganya juga bisa. Karena mungkin dia akhirnya nggak bisa bekerja, mungkin dia akhirnya akan menjadi cacat dan seterusnya. Ini nanti keluarganya akan berpotensi menjadi jatuh sakit dan seterusnya. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita perlu aware dok. Gitu. Tapi kalau misalnya katakanlah misalnya batuk pilek saja begitu ya, ya nggak apa-apa, nggak usah nggak harus dengan dokter KKLP. Tapi kalau batuk pileknya berlangsung berulang kali, ya kemudian kita kan bisa punya recordnya ya di rekam medik. Ini kok berkali-kali seperti ini terus kenapa ya? Nah itu perlu juga. Gitu. Kita pernah mendapati kasus dok. Jadi pasien itu cuma ngeluhnya sakit perut, gitu ya. Sakit perutnya ini kemudian, dok, kok saya tanya, kayaknya kok sudah bolak-balik sakit perut ya, hampir tiap bulan sakit perut dokter. Nah kemudian saya penasaran juga, kan, kemarin saya gali begitu. Oh, ternyata dia sebenarnya lebih banyak masalah psikosomatisnya dibanding masalah sakit perutnya. Dan banyak hal lain yang sebenarnya mungkin yang mereka butuhkan bukan obatnya, tapi edukasinya. Dengan edukasinya maka justru itu yang lebih menyembuhkan dibanding obatnya, karena nggak kambuh-kambuh lagi akhirnya. Nah, itu sedikit contoh lah. Enggak dok, silakan kalau ada yang masih ingin diskusikan sama tadi ya. Iya dok, seperti yang tadi dokter bilang juga kan, kadang kita merujuk pasien. Mm-mm. Pasiennya itu em, nggak balik lagi. Kalaupun balik lagi, saya biasanya suka meminta hitam di atas putih. Maksud saya apa nih? Saya ngirim pasien, eh, komunikasinya itu pengennya kan dua arah seperti itu dok. Ya, Cuman memang kadang entah memang di ADM-nya mungkin belum terlalu bagus atau seperti apa. Kadang pasien tuh tidak bawa dokumen apapun gitu. Jadi cuman Hmm. kata dokternya saya sakit ini gitu. Itu sebenarnya saya agak apakah yang saya pengenin itu sebenarnya apa nih gitu. Saya merujuk dengan suatu diagnosa, betul tidak diagnosa saya, terus rencananya untuk pasien ini apa, apakah harus terapi atau seperti apa. Tetapi memang tadi kan kalau disangkutin dengan yang artikel tadi ya dok ya, jadi ya, sebenarnya sudah mulai ada perubahan tetapi berjalan lambat kalau nggak salah tadi di mana ya. Jadi sebenarnya di di kita itu perubahan ini sudah mulai adaptasi gitu. Cuman untuk ke implementasinya itu bergeraknya itu masih lambat seperti itu dok. Yang diharapkan yaitu semua eh, bekerja sama. Jadi jangan cuma yang satu sisi yang mau seperti betul, itu, tapi yang sisi lain seperti tidak apa ya, tidak bersambut seperti itu loh dok. betul. Iya, itu sebabnya dari Perhimpunan Dokter, Dokter Isti dan kawan-kawan itu sudah berupaya keras untuk bersinergi ya dok ya, dengan para perhimpunan dokter spesialis yang lain. Harapannya apa? Harapannya ya mereka menangani yang memang kompetensinya yang memang fokusnya di mereka-mereka begitu ya. Sedangkan kalau misalnya pasiennya sudah mulai stabil, ya dibalikan saja begitu ya. Ya, kan bukan berarti kan bertentangan ya dok ya. Justru kita bisa melingkupi semua halnya begitu. Nah itu yang kadang-kadang memang saya perhatikan begitu tuh, dok. Saya tanya sama pasiennya atau sama residen gitu ya. Ini kenapa kok di ini masih dirujuk lagi? Nah, tahu dok kadang-kadang. Nah, atau masalah gitu. Atau pasiennya ya pokoknya diminta rujukan kembali. Saya tanya indikatornya sudah terpenuhi semua belum untuk bisa stabil untuk rujuk balik? Sudah dok. Ya berarti kan harusnya sudah bisa dikembalikan begitu ya. Beda kalau
ada niat lain yang lain dok ya. Nah, itu beda lagi. Tapi kalau seharusnya kan sudah bisa. Kecuali memang FKTP-nya yang punya banyak keterbatasan, fasilitas segala macam ya mungkin agak berbeda lagi. Tapi kalau sudah kasus-kasusnya sudah mulai terkendali, misal katakanlah misal DM hipertensi ya, saya juga heran pasiennya ada komplikasi apa yang belum tertangani sehingga harus tetap masih di FKRTL. Nggak ada dok. Nah, lantas kenapa nggak dibalikan gitu ya? Dan seringkali kadang-kadang juga tadi dok, kita ini kadang-kadang agak sungkan, agak males untuk membuat pasien pintar, dokter. Kadang-kadang juga diagnosis suka diumpet-umpetin, nggak diceritakan semuanya begitu ya. Nah, ini yang kadang-kadang suka apa ya, agak miris juga begitu. Nah, dokter mungkin kalau seperti itu bisa membuat semacam catatan sendiri ya di kliniknya. Mungkin kalau di puskesmas agak nggak bisa, fleksibilitasnya agak kurang, tapi kalau di klinik sebenarnya bisa mereka dibawakan untuk buku catatan, diminta untuk catatannya itu untuk diisikan oleh dokter yang FKRTL-nya. Supaya apa? Nanti ketika balik, dok, ketika balik dia punya catatannya, kita juga oh iya dikasihnya ini obatnya ini jelas apa nah terapinya apa saja yang dilakukan seperti itu. Jadi kayak model buku kaya gitu dok ya. Begitu buku kaya kan sebenarnya bisa dicatat semua di situ. Tapi kadang-kadang ya lagi-lagi tidak semua dokter menjelaskan dengan lengkap, komprehensif apa saya lakukan dan kemudian apa saya bisa lakukan di rumah. Pokoknya yang penting obat diminum selesai. Gitu. Nah itu yang PR-nya sebenarnya dok ya. Makanya sekarang lagi bergerilya dok ke spesialis pendekatan ke spesialis yang lain supaya bisa bersinergi dan kita motonya kan filling the gap ya dok ya. Nah itu yang bisa bisa terpenuhi. Demikian dokter. Silakan bagi sejauh sekalian yang ingin mendiskusikan lagi. Kalau tidak kita beralih ke yang dokter Bunga ya dok. Kan tadi ada pesannya ya untuk dokter Bunga, mungkin dokter bisa mulai mengkritisi di saya izin share screen ya biar bisa dibaca bareng-bareng. Nah, ini sebelum nanti para sejawat sekalian mengerjakan refleksi diri masing-masing, nah mungkin kita bisa melihat dari sini nih, Dok. Ini. Dari pemicu ini kira-kira sikap profesional apa yang sudah ditunjukkan oleh Dokter Bunga? Silakan, Dokter. Silakan. Terus kalian ada komentar kira-kira dari diskusi ini? Iya dok. Assalamualaikum dok. Jadi Silakan Dokter Balkis. dari pemicuan ini memang didapat dokter Bunga sudah ada apa namanya jam kerja di puskesmasnya ya dok. Dari jam kerjanya sudah sesuai, berarti kan disiplin waktunya dengan apa namanya komitmennya beliau tuh ada. Terus kalau jejaring sekarang itu kan memang apa dokter praktek mandiri itu harus melaporkan bersinergi dengan puskesmas, sudah dilakukan juga dengan oleh dokter Bunga. Terus jam kerjanya juga tidak lebih lama dibandingkan jam kerja di tempat puskesmasnya. Terus sudah dibantu juga untuk pelayanan tuh oleh seorang perawat dan apoteker. Penampilan juga sangat mendukung ya dok untuk menjadi dokter keluarga dengan berpenampilan rapi dan wangi. Jadi pasien-pasien yang berobat ke beliau mungkin apa namanya nyaman gitu kan, nyaman mungkin bisa menyampaikan apa yang menjadi keluhan-keluhan utama beliau dan kembali ke dokter Bunga. Terus karena menariknya biaya pelanggan yang sesuai dengan praktik juga terdapat keringanan untuk pasien yang kurang mampu, benar-benar menunjukkan bahwa bekerja dengan hati.
Jadi memang kedokteran keluarga sejati. Cie. Makasih dok. Wassalamualaikum warahmatullahi Adalah. wabarakatuh. Baik, terima kasih. Oke, silakan bagi sejawat sekalian yang ingin menambahkan. Oke. Rasanya sih sudah semua ya tadi ya Udah dibahas semua ya. ya dok, Ah, ah. dokter Su, udah semua itu diwakilkan sama dokter Balkis, dokter. Jadi tidak korupsi waktu ya dok ya. Jadi mungkin masih di kota masih jam 2 siang sampai 2 siang. Saya waktu di Kalimantan jam 11 udah sepi dok khusus masnya dok. Karena cuma sedikit. Ya ada itu. Kemudian interprofesionalisme ya dok ya. Baik dengan nakes yang lain juga dengan institusi lain yaitu puskesmas ya. Jadi kerjasama kolaborasi. Nah, ini penting ya. Kemudian tadi juga sebagai identitas profesionalnya dengan berpakaian rapi dan wangi begitu ya. Nah, itu juga penting bagi pasien ya supaya mendapatkan kesan yang positif. Kemudian juga penarik biaya ya dengan sewajarnya begitu sesuai dengan prakteknya tadi. Kalau memang kira-kira pasiennya nggak mampu ya tidak dipaksa begitu. Jadi memang dermawan begitu ya. Baik. Oke. Nah, kalau dari sini kita kemudian ada yang ingin diskusi lagi terkait dengan pemicu ini, dokter? Termasuk misalnya apakah situasi ini juga dapat diterapkan di tempat yang lain atau bagaimana, dokter? Mungkin dokter sekalian punya cerita lah gitu ya menarik tentang profesionalisme, baik yang mungkin sifatnya positif ya, atau mungkin sifatnya yang mungkin ya catatan begitu saya sebutnya tidak negatif dari pengalaman yang mungkin dokter alami selama ini. Silakan dokter. Izin sharing dikit aja ya dokter Zu. Ya, silakan dokter Arif. Jadi menurut Alef nih, dokter Bunga ini sudah bagus banget dok. Jadi kalau kata Alef ya kemarin, jadi Alef terapkan di praktek Alef. Jadi Alef tuh baru praktek cuma baru 4 tahun, tapi kapitasinya udah banyak. Karena apa? Karena teman-teman kanan kirinya pada nggak on time. Jadi dengan on time itu, dengan kita disiplin waktu dan kita ada, walaupun kita lagi misalnya, sekalipun kita tidak berpraktek, digantikan teman gitu, tetap tidak boleh telat dokternya. Dengan tidak boleh telat itu, jadi masyarakat menilai dengan kita on time, konsisten dengan jam tersebut mereka akan mencari kita. Dan mereka kan mungkin akan kecewa dengan tetangga kanan kiri, vaskes tetangga kanan kiri yang tidak on time gitu dokter. Jadi dengan dia tidak on time, dia pada lari. Nah, jadi tidak perlu trik khusus yang mereka teman-teman tanyakan, apa tuh cara saya untuk bisa menggait pasien sekian ribu gitu ya. Kata Alef sih cuman intinya konsisten di di jam pelayanan. Jadi Alef on time jam 7 sampai jam 8, 8.30 kadang telat dikit, tutupnya agak lambat atau sorenya udah tetap teng jam 4 apapun ceritanya udah buka jam 4 gitu. Jadi ketika pasien membutuhkan yang memang namanya pasien ya dok dengan sudah tingkat kesakitan pasti kan ngomelnya banyak, ngerometnya banyak. Jadi kalau dengan nggak on time itu apa yang dilakukan dokter Bunga itu makanya dia pasiennya jadi pada senang dan apalagi didukung tuh dengan beliau yang rapi, wangi sehingga dengan mungkin keramahan beliau juga jadi daya tarik sendiri sehingga pada pasiennya pada menarik untuk ini, bukan menarik untuk hanya curhat aja kali dok ya. Jadi pasiennya Iya, juga jadi trustnya jadi kebangun untuk kembali ke beliau lagi dokter. Gitu dokter. baik, baik. Terima kasih dokter Arif ya. Jadi saya lihat yang kata terakhir tuh ya, trust ya. Kita kan bisnisnya dengan trust, katakanlah begitu ya. Karena ya kita ingin dikenal sebagai dokter yang bagaimana sih gitu ya. Ya, apakah dokter yang tepat waktu ya, dokter yang disiplin, dokter yang penuh senyum dan seterusnya. Nah, itu yang kemudian brandnya kita justru di situ. Kita harus apalagi nanti sebagai dokter keluarga nih, waduh tadi ya kalau dokter Fiti bilang harus ekstra sabar dok, gitu ya. Karena apa? Karena ya menghadapi pasien dan keluarganya itu penuh dengan kesabaran, gitu. Ya, ya. Saya pernah juga survei dok, ya ke mahasiswa gitu. Kamu pernah nggak kecewa sama dokter? Saya tanya gitu. Pernah. Nah, oke, kecewanya kenapa? Apakah tidak manjur obatnya? Apakah salah diagnosis? Enggak. Yang pertama justru adalah komunikasinya, dok. Gitu. Komunikasinya ada yang nggak dikasih tahu diagnosisnya, ada yang ya ya aja gitu ya, bahkan nggak dikasih kesempatan untuk bertanya. Nah, yang menariknya yang kedua adalah ketepatan waktunya.
Itu juga ternyata penting gitu ya. Nah, nanti jadi kalau kita tepat waktu, oh jadi kan pasti ya dari si pasiennya jam 8 pasti udah ada dokternya nih, nggak nunggu-nunggu lagi gitu kan. Nah itu juga penting tadi yang disampaikan oleh dokter Alef. Baik, terima kasih dokter Alef. Silakan dari sejawat sekalian yang ingin sharing lagi. Oh iya dok, sebenarnya ini ada permasalahan di kota kami sih, kekurangan Gimana dokter Balkis? dokter. Halo, Ada kekurangan apa tadi? Terpotong? iya dok, ini terpental sebentar. Apa namanya? Jadi kekurangannya dokter gigi dok di tempat kami. Jadi pasien-pasien gigi itu yang kadang luar biasa ya, karena sakitnya namanya sakit gigi lebih sakit daripada sakit hati katanya gitu kan. Nah jadi itu kadang sampai datang ke puskesmas kami itu atau datang ke praktek pribadi kami hanya ingin memeriksakan giginya. Sedangkan sebenarnya kalau udah kompetensi itu kalau sudah untuk tindakan kan memang bukan kompetensi kami ya dok. Jadi kan ada beberapa juga itu memang harusnya berhenti di dokter puskesmas atau praktek mandiri saja. Nah tapi memang eh, apakah kami karena pemicunya dia sakit gigi terus kita obati dengan jadi kita kalau jadi kita kalau misalnya boleh tidak dok memberikan terapi, kita sudah menyarankan, apalagi beliau punya BPJS gitu pasien-pasien gigi ini. Jadi kita menyarankan untuk datang ke puskesmas untuk ketemu dokter gigi atau memang ada beberapa tuh kekosongan karena sekolah, mungkin pensiun seperti itu kan. Jadi apakah ya selama ini sih tetap kita terapi dengan ya karena antibiotik dan anti nyeri, kita tahu inflamasi. Jadi tetap kita berikan pelayanan, tapi ke depannya apakah kita menyalahi kode etik ke teman PDGI atau ya kita nggak punya lain walaupun kita sudah sebenarnya pasien itu udah kita inform consent, udah kita jelasin, udah kita arahin itu loh di puskes itu ada atau di situ loh ada praktek dokter mandiri yang mungkin nggak terlalu mahal karena kan kalau ke dokter gigi mereka bilang kalau ke dokter umum paling 50.000 atau 100.000 gitu kan. Tapi kalau ke dokter gigi udah 200, 500 gitu. Apalagi ya cuma dibuka mulut dok gitu. Nah itu gimana ya dok? Kok kayak ada perang batin sendiri? Karena itu sebenarnya kan kita tahu itu bukan ranah kita. Tapi ya nggak mungkin kan mereka taunya dokter terus mereka berobat ke kita nggak kita terima. Mungkin itu sih dok. Ya, Mohon arahan dok. ya baik, terima kasih. Ini kasus yang Terima menarik kasih. ya dok ya. Memang apalagi kalau misalnya kita berpraktik di daerah yang memang jarang yang bisa menangani untuk masalah gigi. Nah, kalau saya prinsipnya gini dok, pasiennya kira-kira akan mendapat benefitnya seperti apa? Kalau ternyata misalnya katakan situasinya tidak ada tenaga medis yang bisa menangani, kita yang paling dekat, artinya paling dekat kemampuannya, ya kita mau nggak mau kita yang bertanggung jawab untuk menangani justru dok. Tapi kalau misalnya ada nih misalnya, tapi karena kendala yang lain, nah ini sudah tadi dokter yang sudah dokter lakukan sudah baik sekali, sudah menjelaskan bahwa sebenarnya ada yang lebih pas menangani kasusnya, tapi mungkin karena satu dan hal ya termasuk misalnya faktor biaya, maka ini sebenarnya kita punya tanggung jawab moralnya bagaimana ya kita bisa sampaikan kepada puskesmas. Ini loh, selama 1 bulan terakhir ini banyak nih pasien-pasien yang masalah gigi ini datangnya ke saya gitu. Gitu. Kita bisa ngasih masukan ke puskesmas setempat atau bahkan ke dinasnya gitu. Supaya apa? Oh ya, karena kalau kita hanya sampai ke pasien saja, ya pasiennya kan pokoknya yang penting saya kan diobati mau dokter gigi kayak mau dokter umum kayak gitu ya. Yang penting gigi saya nggak sakit kan gitu deh. Tapi kan masalahnya itu tidak menyelesaikan akar masalah gitu. Maka mungkin kita bisa mengadvokasi ya walaupun itu mungkin apa keluhannya gigi kita bisa mengadvokasi pasien yaitu dengan cara apa? Ya kita bisa dengan penanggung jawab wilayah setempat
atau bahkan kedinasan menyampaikan masukan ini loh kasusnya ternyata cukup banyak dan ini tidak tertangani dengan optimal kalau misalnya hanya dengan dokter umum atau dengan KKLP katakanlah begitu. Maka bisa jadi nanti kebijakannya adalah ada penempatan tersendiri, penambahan kuota dan seterusnya gitu. Karena kalau memang konteksnya adalah saat akut begitu ya, ya kalau memang tidak ada eh, ahli yang bisa menangani dan hanya ada kita, ya kita tolong dok, begitu. Nanti kenapa kalau misalnya ya kan yang kita berikan juga kan batas kompetensi kita ya, nggak kemudian kita kemudian mencabut atau menambal gigi gitu ya. Tapi kan kalau misalnya memberikan antibiotik, memberikan anti nyeri kan itu juga bagian dari kompetensi kita, begitu. Itu dokter dari saya. Baik dokter, terima kasih. Ya, itu tadi kita lagi-lagi orientasinya tidak hanya patient centered ya, tapi juga community oriented kan artinya apa kebutuhan komunitas nih, butuh nih dokter gigi nih di wilayah kita. Nah ini kok nggak ada ya, yang ada mungkin tarif malas seterusnya, tapi mungkin kita bisa berkolaborasi dengan komunitas tempat. Oke, baik ini karena sudah menjelang jam 4 kita ke untuk ini dok ya tugasnya ya. Mungkin dari dokter sekalian ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait dengan tugas yang tadi disampaikan ya. Karena terus terang aja kalau nggak biasa ini jadinya agak kagok dok bikinnya gitu. Oke. Jadi nanti dokter sekalian diminta untuk membuat tulisan namanya refleksi individual atau saya sebutnya self reflection ya. Cukup 2 halaman dok. Kalau mau lebih ya monggo nggak apa-apa. Jadi yang pertama adalah ada cerita tentang contoh dan bentuk profesionalisme di tempat praktek masing-masing. Jadi cukup dokter bisa melihat di ruang masing-masing kira-kira seperti apa. Tidak harus tempat sendiri sebenarnya juga bisa. Atau karena bisa jadi yang ada contoh baik dan ada contoh yang mungkin nggak pas gitu juga bisa juga. Tidak harus sifatnya yang positif gitu ya. Nah, kemudian eh, yang kedua adalah identifikasi dukungan tantangannya. Jadi kira-kira apa nih yang bisa mensupport seorang SPKKLP itu bisa melaksanakan prakteknya dengan profesional gitu. Tantangannya apa untuk bisa seperti itu? Contoh misalnya, wah keterbatasan waktu. Nah, ini kan sebuah tantangan ya. Kita ingin bisa mendengarkan pasien lebih banyak, kita ingin bisa menggali biopsikososial kultural spiritualnya pasien, tapi waktunya nggak cukup nih gitu. Itu salah satu contoh dari tantangan. Dukungannya apa? Ya mungkin bisa jadi adanya sumber daya SDM lain gitu ya, yang mensupport yang mereka bisa menerima keberadaan praktek yang dilakukan oleh KKLP. Nah, selanjutnya apa nih untuk supaya makin profesional, vaskes yang kita tempati makin dipercaya, makin banyak kapitasinya begitu ya. Nah, itu seperti apa gitu. Termasuk misalnya katakanlah kayaknya saya ini kurang ini deh, kurang paham nih untuk menangani kasus-kasus tertentu nih. Nah, gitu ya. Termasuk misalnya dokter, saya kayaknya butuh pendidikan lanjutan, katakanlah begitu ya. Atau mungkin kursus yang tidak hanya kursus sehari 2 hari katakanlah begitu yang memang betul-betul ingin mendalami penanganan tertentu bisa juga. Tuh, silakan dokter nanti sampaikan tuliskan di dalam 2 halaman tersebut minimal begitu. Boleh menggunakan tulisan tangan kalau memang itu lebih nyaman, boleh diketik kalau memang itu juga lebih nyaman karena kadang-kala itu pas lagi nulis kayaknya salah nih perlu dikoreksi. Ya itu biasanya lebih suka yang diketik, ada yang sudah sudah terbayang langsung ditulis tangan saja juga bisa. Ya kan dokter ada yang mau didiskusikan terkait dengan tugasnya? Udah jelas dok. Sudah jelas ya? Iya, Oke. jelas. Nanti waktunya 1 minggu dokter. Dokter nanti bisa sudah diinfokan belum ya dok? Uploadnya pengumpulan tugasnya dok? Belum dikasih kayaknya. Belum ada contoh iya. Belum ya Dok. dok ya? Oke. Tadi katanya Iya, baru belum dikasih. dikasih. Baik. Nanti sementara kalau belum dokter nanti bisa ini saya share nomor saya dok ya. Nanti dokter bisa kirimkan mau Baik via dok. WA boleh. Maaf dok, kita
sekretaris ketua kita belum memilih dok, karena Oh, memang belum. baru. Oh, Iya, kelompok baru ya soalnya ya. Ya, iya. monggo silakan. Siapa yang bersedia menjadi ketua rombongan? Ketua kelompoknya siapa? Ke siapa? Silakan. Dokter Marleni, Marleni. Yang muda aja deh, kalian yang muda. Dokter. Kalau gitu ya yang senior yang mimpin diskusi ya. Oh, Yang juniornya ya sekretarisnya gitu ya, Dok. Biar oh, adil. deh. Tuh. Yang anak tengah-tengah dong lagi. Yes, tengah-tengah. Oh, Palkis deh. Ah, Apa tuh dok? Apa tuh dok? ya, apa ketua kelompok? Percaya nih dok. Ya, udah terus kayaknya tadi udah deh, kayaknya percaya deh. Nah, Dr. Balkis jadi ini ya, chiefnya. Wih, jadi chiefnya. Wow. Chiefnya, Mohon oke. bantuan nih dokter. Iya, Nah, siap, sama-sama. kita mendukung Dr. Balkis. Mendukung Dokter Balkis. Oke. Setuju. Sekretaris, mungkin nanti membantu. Dokter Ardiana ya dok ya? Dokter Ah, Ardiana iya. lanjut ya dok. Ya, lanjut ya Ya, dok. lanjut. Lanjut ya dok. Lanjutkan. Lanjutkan. Baik. Sudah ada grupnya, Dok, untuk kelompok Ada, ini? ada Sudah ya, dok. Dok ya? Oke, nanti mohon saya nanti di-invite, boleh, Dok? Oke, Saya juga dimasukin ya. Ini kan rombongan baik dok. kemarin kan soalnya ya. Ya, kelompok bisa. Kayak ininya nanti ada. Tadi udah dibuat dok. Linknya mana ya Oke. dok ya? Link 4. Oke. Nanti saya akan membersamai sejawat sekalian di kelompok 4. Namun mungkin ada jadwal yang jika saya tidak bisa akan didampingi dengan tandem fasil yang lain, dokter. Begitu. Oh, Seperti baik di yang dok. intensif biasanya satu kelompok ada 2 Dua fasil. fasil. Iya, gitu. Baik, ada lagi yang ingin ditanyakan atau diskusikan? Mohon maaf. Ya, silakan dokter Untuk Dian. nomor WA-nya berapa, dokter? Gimana, Dok? Nomor teleponnya, dokter. Oh, ini ada nih di Ini udah. chat box ya. Sudah Oh, kelihatan baik, belum, Dok? dokter. Ya. Oh ya, makasih banyak, dokter. Ya, sama-sama. Iya, sudah. Dok, mohon maaf, dok, mau tanya. Ya, Jadi silakan, kalau dokter Dian. terkait apabila kita kesulitan dalam tugas, itu bisa Ya, konsultasi ke dokter langsung ya, dok ya? boleh silakan, dokter. Baik, terima kasih dokter sebelumnya. Ya. Iya. Oh iya, Dok, saya mau kasih tipsnya tadi, Dok ya. Membaca cepat Oh bahasa iya, Inggris. tips tadi, dok, minta dokter. Ya, jadi saya tadi awal-awal memang membaca secara biasa, dokter. Saya baca satu persatu, baris demi baris. Memang agak susah juga ya, dok. Terus terang memang agak susah bahasanya. Akhirnya saya menggunakan pakai AI, dok, bacanya, dok, biar gampang. Jadi saya upload di AI, kemudian saya minta tolong dong ringkasin gitu ya, apa saja intinya gitu. Nanti muncullah gitu. Oh, baik. Gitu kan kita kan Baik harus dok. adaptif ya, dok ya, Iya, sama ada teknologi, dok. dok ya. Iya juga. Gitu. Tadi mau coba kayak gitu dok, tapi cara mindahin itu kayak mana? Saya bilang gitu loh. Mindahin abstraknya itu. Nah, jadi saya upload ininya, dok, upload filenya gitu Oh, kan ya. ya. Oh Jadi iya. kan ada fiturnya itu, dok ya. Eh, Kata-kata misalnya dokter mau coba pakai ChatGPT, dok ya. Dokter bisa upload, kemudian dokter kasih prompt-nya. Prompt-nya itu artinya permintaannya apa, request-nya. Ya, misalnya kan apa namanya, tolong buatkan ringkasannya. Tadi waktu saya buat hanya begitu, dok, kok yang diringkas abstrak ya doang gitu ya. Maka saya perbaiki. Tolong dong jelasin lebih detail gitu ya. Dengan bahasa yang lebih bisa dipahami. Ah, baru tuh muncul tuh gitu. Oh iya, saya langsung menangkap maksudnya gitu, dokter. Ya, teknologi digunakan untuk membantu memudahkan, tapi bukan untuk mengelabui. Pentingnya begitu. Karena apa namanya, kalau itu bisa juga salah. Ya, tapi ini bisa membantu kita untuk bisa memudahkan membaca, dok. Nggak apa-apa. Iya.
Benar, Dok. Oke, ada lagi silakan. Baik, kalau tidak ada, sudah tepat jam 4, kita sudah menyelesaikan. Nanti insya Allah besok kita ketemu lagi dokter di jam yang sama. Nanti saya akan ikut juga di yang jam 1:30 ya mulainya ya untuk materi yang baru. Nah, nanti kita akan lanjut lagi ke diskusi. Silakan kalau dokter ada ingin aspirasi yang disampaikan, pertanyaan atau mungkin kesulitan dalam mengerjakan tugas, monggo saja bisa tanya di grup atau di Japri, it's okay. Bisa ya. Baik, kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf untuk sesi ini jika ada hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan para dokter sekalian dimudahkan dalam segala urusan untuk mengerjakan tugas-tugas dan mengikuti pembelajaran FKD sampai tuntas dan Amin. menjadi sesama SPKKLP. Amin. Amin. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik, saya undur Senior, diri. siap senior. Oh ya, ini nanti ini ya di screenshot. Nah, buat nanti Oh di iya, WA-nya. screenshot dulu. Gitu. Oke, senyum terbaik. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih dok. Makasih banyak, Ya, Dok. sama-sama. Matur nuwun, Pamit ya. dokter. Mbak, Yes. Ini masih masih ada direkam perlu loh. besar nggak? Nanti aja ngobrolnya jangan di sini, ini direkam.